Pada kesempatan kali ini, kita akan coba membahas bagaimana menentukan atau memecahkan sistem persamaan linier. Di sini kita akan bahas bagaimana memecahkan suatu sistem persamaan linier untuk 3 variabel. Nah, jadi di sini ada kata-kata sistem, ada kata-kata persamaan linier. Sistem persamaan linier adalah gabungan atau persamaan linier di mana lebih dari satu. Apa itu persamaan linier? Persamaan linier adalah di mana pangkat tertinggi X-nya sama dengan 1. Nah, ini saya katakan dia adalah persamaan linier. Sistem persamaan linier disingkat juga dengan SPL. Jadi di sini pangkat tertingginya 1. Nah, itu kan persamaan linier. Atau linier itu lurus, maka sistem persamaan linier ini dia akan memiliki kurva berupa garis lurus. Bisa ke atas, bisa ke bawah, mendatar, tergantung dari gradiennya. Nah, sepertinya ini pernah dibahas ya di SMA atau di SMK, juga di semester 1 mungkin. Nah, selanjutnya di sini kita ingin menentukan memecahkan menghitung 3 variabel dari sistem persamaan linier. Misalkan sistem persamaan linier ini kita ambil 3 persamaan. Kenapa 3 persamaan? Karena ada 3 variabel. Kalau 3 variabel otomatis dia 3 persamaan. Kalau 4 variabel otomatis dia 4 persamaan. Nah, contoh misalnya di sini ada suatu sistem persamaan linier ya. Nah, ini adalah sistem persamaan linier di mana dia memuat 3 variabel. Nah, variabelnya apa di sini? X1, X2, dan X3. Pertanyaannya pasti hitunglah X1, X2, X3. Nah, di sini banyak berbagai macam metode untuk menentukan atau memecahkan sistem persamaan linier ya. Jadi metode pemecahan SPL ya. Ada namanya di sini metode Cramer. Ya. Ini menggunakan prinsip matriks. Kemudian ada juga metode inverse. Ya. Yang ketiga ada namanya metode Gaussian. Yang keempat ada metodenya Gauss-Jordan, dan masih banyak metode-metode lainnya. Jadi yang keempat ini semuanya menggunakan prinsip matriks ya. Jadi sekarang akan saya coba menggunakan metode Cramer. Jadi kita hitung ini, hitunglah X1, X2, X3 itu menggunakan metode Cramer. Cramer itu nama orang ya, Gaussian, Jordan juga nama orang. Ini Gaussian ya. Ini Gaussian deh namanya. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah. Jadi di sini nanti 3 variabel itu bisa macam-macam ya. Bisa nanti bentuknya X1, X2, X3. Bisa bentuknya XYZ ya. Bisa ABC, tergantung dari soalnya. Ya. Di sini kita gunakan X1, X2, X3. Nah, kalau 2 variabel biasanya ini berarti 2 persamaan berarti ya. XY. Ya, bisa juga X1, X2 atau AB. Nah, ini biasanya bisa menggunakan metode, kalau kalian masih ingat ya, eliminasi substitusi atau disingkat dengan LSUSI ya, keduanya. Nah, ini nggak saya bahas ya, kita target di sini deh.
ya kita target menggunakan 3 variabel. 4 variabel terlalu kompleks menurut saya, itu bisa nanti dipecahkan menggunakan metode numerik ya, software. Kita cukup manual sampai di 3 variabel. Jadi di sini kita semua menggunakan prinsip matriks. Jadi kalau udah paham matriks, saya rasa ini tidak ada masalah. Baik, nah sekarang kita coba memecahkan persoalan ini ya. Jadi bagaimana dia memecahkan X1, X2, X3 ini menggunakan metode Cramer. Menurut saya metode Cramer itu adalah metode yang relatif simple ya untuk mencari variabel X1, X2 dan X3 ya. Nah kemudian baik, kita lihat lagi contoh soalisnya dia. Jadi kita coba dulu yang metode Cramer. Nah, jadi di sini metode Cramer ini dia menggunakan prinsip determinan matrik. Ya, berarti kita menggunakan prinsip determinan matriks 3 kali 3. Ya. Nah, di sini determinan matriks 3 kali 3 kita bisa menggunakan metode Sarus. Ya, metode Sarus. Jadi di sini bisa menggunakan metode Sarus. Ini juga sama. Sarus juga 2 orang ya, nama orang, maaf. Sarus juga nama orang ya. Jadi di sini kita menggunakan metode Sarus. Nah, sekarang kita lihat contoh soal ya di sini ya. Nah, persamaan tadi ya, Dek. Oke. Carilah, hitunglah X1, X2 dan X3 ya dari persamaan Sarus. Ya. Dari persamaan SPL ini menggunakan metode Sarus. Maaf. Tambah X3 1. Ini saya buat agak besar angkanya. Nah, ini ya. Berarti hitung X1, X2, X3. Nah, kita pakai metode Cramer. Determinannya kita menggunakan Sarus. Nah, sekarang bagaimana metode Cramer ini bekerja? Kita jawab. Langkah pertama, rubah. Jadi kita buat ini sistem persamaan linear pertama ya, kita kasih urutan D. Nah, rubah SPL ke dalam bentuk matriks. Jadi rubah SPL ini, sistem persamaan linear ini ke dalam bentuk matriks. Jadi di sini ada 3 matriks, ini pasti kali ya. Nah, ini matriks pertama, matriks kedua, matriks ketiga. Matriks pertama ini adalah matriks koefisien. Matriks kedua isinya adalah matriks variabel. Matriks ketiga adalah matriks konstanta. Ya, karena nilainya semua berisi konstanta dari SPL. Oke, yang koefisien dulu sekarang kita pindahkan ya. Jadi kita fokus di sini ya. Koefisien itu apa sih? Koefisien adalah semua nilai yang melekat pada variabel. Kita tahu di sini bahwa variabelnya ada 3, X1, X2, X3. Jadi kita rubah dulu di sini, pindahkan koefisiennya semua ke dalam matriks yang pertama. Fokus di persamaan linear pertama. Ini min X1. Berarti min 1 harusnya ya, 1 nggak ditulis.
berarti di sini jadi min 1. Selanjutnya baris kedua, kolom kedua adalah isinya X2 ya. Ini 1, ini lanjut 2. Jadi kolom itu isinya adalah X1, X2, X3D. Ya, untuk yang matriks pertama ya. Baris itu adalah isinya persama linearnya, koefisien persama linearnya. Jadi ini harus urutan ya, tidak boleh terbalik. Harus urutan 1, 2, 3. Nah, sudah persama linear 1, kita lanjut persama linear kedua. 2 ya, min 1 dan 1. Selanjutnya ini 1, 1, min 1. Jadi ini persama linear ke-1, ini persama linear kedua, ini persama linear ketiga, dan ini adalah nilai koefisiennya. Nah, selanjutnya ini adalah pasti X1, X2, X3. Ini adalah matriks konstantanya. Tetap ya, urutannya min 5, 1, 5. Jadi ini tolong jangan kebalik. Sudah? Nah, sekarang kalau sudah, kita coba langkah kedua apa? Menghitung. Jadi buat dulu seperti ini, wajib langkah pertama ya. Menghitung ya determinan matriks koefisien. Nah, ini yang roadmap pertama ya, menghitung determinan ini. Kita anggap aja di sini kita misalkan dia adalah determinan A. Dimisalkan ya, ini bebas deh. Tapi karena ini matriksnya bebas ya, nama matriksnya apa? Mau A, B, C, bebas. Saya anggap aja misalnya ini A gitu ya. Jadi determinan A nih. Nah, untuk menghitung ini kita bisa menggunakan cara Sarus nih, metode Sarus ya. Jadi langkah keduanya menghitung determinan matriks koefisien yang pertama dengan metode Sarus. Nah, bagaimana? Ya, saya buat di sini ya, determinan matriks A berarti min 1, 1, 2, 2, min 1, 1, 1, 1, min 1. Nah, kita pindahkan dua kolom pertama ya. Nah, sama, kita tarik ini, cari diagonalnya. Nah, baru kita hitung. Berarti min 1 kali min 1 kali min 1. Ya. Selanjutnya ditambah 1 kali 1 kali 1. Ditambah yang ini ya, 2 kali 2 kali 1. Nah, yang ini min 1 kali min 1, yang ke kanan dulu. Sudah. Nah, selanjutnya dikurang. Ini baru yang negatif. Ya, 1 dikali, ya berarti baris bawah ya. Oke, 1 kali min 1 kali 2 tambah 1 kali 1 kali min 1 tambah min 1 kali 2 kali 1. Nah, sudah? Baru kita proses di sini. Berarti di sini ya. Di sini min 1 kali min 1 kali min 1 otomatis min 1. Ya, ini pasti 1. Ini pasti 4. Ya. Sudah. Kemudian berikutnya yang ini ya, 1 kali min 1 kali 2 berarti min
2 ya. Satu kali min 1 berarti min 1. Ya. Selanjutnya di sini min 1 tambah 1 tambah 4. Ya. Berarti di sini 4 ya, habis ya. Nah, sekarang kita proses. Berarti ini 4 ya, 4 dikurang min 5 sama dengan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, coba dicek lagi hasil hitungannya ya. Oh, maaf, ini bukan 4 ya, min 1 kali 2 kali 1. Ini harusnya adalah min 2. Maaf, Ibu keliru di sini. Dari mana tiba-tiba ya? Nah, di sini harusnya min 2. Jadi ini 4 min 2 min 1 min 2 berarti kan min 5 ya. Berarti 4 dikurang min 5. Ini hasilnya min 5. Benar. Nih, min ya. Jadi benar 9. Tadi Ibu keliru di sini. Sudah dapat determinan A atau determinan dari kolom matriks yang pertama ya, yaitu koefisien. Selanjutnya kita mencari langkah yang ketiga, mencari determinan. Anggap aja kita kasih nama A1. A1 ini adalah untuk menghitung X. Ya, jadi kita anggap nanti sini determinan A1 namanya. Bagaimana cara mencari matriks determinan A1? Oke, nah saya buat dulu di sini ya. Determinan A1. Nah, itu caranya adalah konstanta kita pindahkan. Ini kan matriks soal nih. Nah, karena ini adalah, misalkan di sini ya. Ini kan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ini sebenarnya adalah ya. Ini nanti kita isi sebagai untuk menghitung X1, kita gantikan dengan matriks konstanta. Ini X2, kita gantikan dengan konstanta, yang lain tetap. Ini X3. Jadi untuk menghitung determinan A1, X-nya kolom pertama diganti dengan konstanta. Nah, konstanta kita tadi nilainya berapa? Jadi ini aja yang dirubah. Jadi ini berubah min 5, 1,5. Ini tetap kolom kedua, kolom ketiga tetap 1, min 1, 1. 2, 1, min 1. Nah, ini tetap ya. Kolom kedua, kolom ketiga tetap. Kolom pertama yang diganti dengan matriks konstanta untuk X1. X1. Kita kan X1, X2, X3 ya. Berarti untuk menghitung X1, kolom pertama diganti dengan konstanta. Nah, sama prinsipnya dengan metode Sarus, kita pindahkan ke sini. Ya, kita pindahkan dua kolom pertama. Lalu kita cari diagonalnya. Ini yang harus teliti ya. Nah, lalu kita hitung determinan A1. Berarti ini min 5 kali min 1 kali min 1 berarti kan min positif. Jadi hasilnya adalah min 5. 1 kali 1 kali 5 hasilnya adalah 5. Kemudian 2 kali 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Saya langsung. Sudah, habis yang sebelah kanan. Sekarang kita masuk yang kiri. 5 kali min 1 min 5. Min 5 kali 2 min 10.
1 kali 1, 1 kali min 5, min 5. Tambah min 5. Selanjutnya, min 1 kali 1, min 1, min 1 kali 1, min 1. Tambah min 1. Oke, sudah dapat hasilnya. Sekarang kita hitung. Berapa? Ini habis. Ya, 2 jadinya ya, Dek ya. Ini min 10, min 5, min 15. Ya, min 15, min 1, min 16. Min 16. Nah, minus-minus jadi positif. 2 tambah 16 sama dengan 18. Nah, ini adalah hasil dari determinan A1. Sudah? Paham? Nah, selanjutnya kita coba menghitung determinan A2 untuk mencari X2. Berarti langkah keempat ya. Langkah keempat kita menghitung, kita namakan aja determinan A2 itu untuk menghitung X2. Caranya kolom kedua diganti dengan konstanta, kolom lainnya tetap. Nah, jadi tadi kita punya data ya. Nah, ini saya buat langsung aja ya, determinan A2. Berarti ini kolom pertama tetap min 1, 2, 1. Nah, kolom kedua saya ganti dengan matriks konstanta. Tulis, nggak boleh bertukar tempatnya. 2, 1, min 1. Sama, ini berarti kolom kedua yang cukup digantikan dengan konstanta. Kolom 1, kolom 3-nya tetap. Nah, kita pindahkan. Min 1, 2, 1. Min 5, 1, 5. Baru kita cari diagonalnya. Kita cari diagonalnya. Nah, di sini berarti kita kalikan seperti biasa. Ya, kita kalikan seperti biasa, berarti determinannya adalah min 1 kali 1 min 1. Min 1 kali min 1 positif 1. Kemudian min 5 kali 1 kali 1. Min kali positif minus. Kemudian 2 kali 2 4. 4 kali 5 20. Dapat. Selanjutnya yang ke kiri. 2 kali 1 kali 1. Itu 2. Min 1 kali 1, min 1, min 1 kali 5, min 5. Min 5 kali 2, min 10, min 10 kali 1, positif 10. Mengalikannya boleh dari bawah ke atas, boleh dari bawah ke atas, nggak masalah, karena perkalian dia komutatif, bertukar, sama hasilnya. Berarti di sini kita cari 1 min 5 itu adalah min 4. Min 4 tambah 20 adalah 16. 2 tambah min 5 adalah min 3. Min 3 tambah 10 adalah 7. Tapi di sini positif, berarti 16 dikurang 7. Hasilnya adalah 9. Ya, ini hasilnya 7. Sudah? Nah, sekarang tahapan kelima adalah kita menghitung determinan A3, yaitu untuk mencari X3. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita merubah kolom ketiga atau menggantikan kolom ketiga dengan konstanta. Oke, ini yang kelima adalah menghitung determinan A3. Ini untuk menghitung X3. Caranya kolom ketiga kita ganti dengan konstanta. Kolom pertama dan kolom keduanya tetap. Nah, langsung dah kita rubah ya. Berarti saya buat di sini determinan A3. Nah, isinya apa saja? Tadi kan dibilang kolom pertama, kolom kedua tetap ya. Tetap terus ini, jangan dirubah. 1, min 1, 1. Nah, ini yang berubah. Min 5, 1, 5.
Kita pindahkan sekarang kolom pertamanya ke sebelah, ini adalah metode Sarus. Baru kita hitung diagonalnya masing-masing, perkalian diagonalnya D. Nah, baru kita hitung di sini. Min 1 kali min 1, 1. 1 kali 5 adalah 5. 1 kali 1 kali 1, 1. Min 5 kali 2, min 10. Min 10 kali 1 adalah min 10. Sudah dapat? Sekarang kita masuk yang kedua. Min 5 kali min 1 adalah 5. 5 kali 1 adalah 5. Positif. Ini adalah minus. Ini 5 kali 2 kali 1 positif 10. Nah, baru kita proses. 5 tambah 1 adalah 6. 6 kurang 10 adalah min 4. 5 tambah min 1 adalah 4. 4 tambah 10 adalah 14. Berarti jawabannya di sini adalah min 18. Nah, sudah dapat semuanya. Determinan A1, determinan A2, determinan A3. Baru kita hitung. Langkah ke-6 adalah menghitung X1, X2, dan X3. Rumusannya bagaimana? Menghitung X1 adalah determinan A dibagi dengan determinan A1. Tadi determinan A kita peroleh nilainya adalah semuanya ya. Maaf saya kebalik. Ini determinan A1 dibagi A ya. Ibu kebalik ini. Jadi di sini harusnya ya. Saya rubah di sini, ini harusnya adalah determinan A1 dibagi dengan determinan A. Jadi pembilangnya determinan A1, penyebutnya sama semua determinan A. Determinan A1 dapatnya 18. Determinan A semua tadi sama ya, dapatnya adalah 9. Berarti jawabannya 2. Selanjutnya X2 adalah determinan A2 dibagi dengan determinan A. Tadi determinan A2 dapatnya adalah 9. Determinan A sama, ini 9, berarti hasilnya 1 untuk X2. Nah, selanjutnya adalah determinan menghitung X3. X3 itu dapatnya dengan cara determinan A3 dibagi dengan determinan A. Maka tadi berapa determinan A3? Determinan A3 dapatnya min 18. Min 18 ini dibagi 9 ya, jawabannya adalah min 2. Jadi jawabannya adalah X1 nya 2, X2 nya 1, X3 nya adalah min 2. Nah, sekarang kalau kita mau coba ngecek apakah jawaban kita ini benar atau tidak, kita bisa mensubstitusikan nilai X1, X2, dan X3 ini ke soal. Jadi langkah ke-7 masih ada. Cek jawaban benar atau salah. Tulis dulu di sini. X1-nya tadi adalah min 2. X2-nya adalah 2. X3-nya adalah 1. Sekarang kita ambil aja sembarang soal. Persamaan kan ada 3 ya. Kita boleh mensubstitusikan ke salah satu persamaan. Saya coba aja ke persamaan yang terakhir. Berarti substitusi ke salah satu persamaan yang ada di soal. Nah, saya ambil sembarang aja, bebas mau persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Saya ambil aja persamaan 3 karena angkanya lebih simpel. Kita cek sekarang, kita ambil persamaan 3. X1 tambah X2 min X3. Sekarang kita substitusikan. X1-nya adalah min 2, X2-nya adalah 2, X3-nya adalah ini sama dengan 5 ya. X3-nya adalah
1. Nah, sekarang kita coba di sini. X1-nya 2. Oh, maaf, saya keliru ya di sini ya. X1-nya 2. Ya, di sini saya keliru. Nah, ini X1 di 2 ya. X1-nya 2, X2-nya 1. Kebalik saya di sini. X2-nya 1, X3-nya min 2. Nah, X1-nya 2, X2-nya 1, X3-nya min 2. Ya, X3-nya min 2. Nah, sekarang coba dimasukkan masing-masing ya X1, X2 tadi ke persamaan. Apakah hasilnya sesuai atau tidak? Ya, cocok nggak jawabannya ya dengan soal kita? Ya. Nah, kalau misalnya cocok, berarti jawaban kita benar. Kalau misalnya kita nggak cocok, nah, setelah kita dapatkan jawaban X1-nya 2, X2-nya 1, dan X3-nya sama dengan min 2, maka kita perlu lakukan tahapan terakhir. Tahapan terakhir adalah kita meng-cross-check jawaban. Apakah jawaban yang kita peroleh itu sudah benar atau belum? Bagaimana cara mengecek jawabannya? Cara mengecek jawabannya adalah substitusikan atau gantikan nilai X1, X2, X3 ke salah satu persamaan linear yang ada di soal. Ya, pilih salah satu. Nah, tips dari saya, pilih yang paling gampang, yang angkanya tidak terlalu besar. Ya. Nah, ini contoh saya ambil persamaan ketiga. Ya. Persamaan ketiga itu adalah X1 tambah X2 min X3 sama dengan 5. Lalu saya gantikan di sini nilai X1, X2, dan X3-nya. Saya masukkan ke persamaan ketiga. Berarti 2 tambah, ini X2-nya 1, 1, min. X3-nya adalah min 2, berarti min 2. Min 2 dalam kurung adalah min milik si X3. Sedangkan min di luar kurung adalah min persamaan soal. Jadi hati-hati. Sama dengan 5. Nah, sekarang kita cek. 2 tambah 1, 3. 3 dikurang min 2. Minus positif, berarti 3 tambah 2 sama dengan 5. Benar jawabannya. Nah, untuk lebih memastikan lagi, boleh kalau masih ada waktu, kita coba gantikan ke persamaan kedua. Di soal persamaan kedua itu adalah 2x1 min x2 tambah x3 sama dengan 1. Nah, gantikan x1, x2, x3-nya. Di sini X1-nya adalah 2, X2-nya 1, X3-nya min 2. Berarti 2 kali 2 itu 4. Ini min 1 tetap, ini min 2. Berarti 4 kurang 1, 3. 3 kurang 2, 1. Ternyata jawabannya benar. Nah, harusnya kalau emang jawaban kita ini benar, kemanapun kita substitusikan persamaannya, itu pasti benar. Ya, artinya sesuai. Kalau misalnya pada saat kita substitusikan jawabannya ini tidak sama dengan 5 atau tidak sama dengan 1, maka kita cek lagi perhitungan kita. Kemungkinan di situ pasti ada yang keliru. Jadi memang dituntut ketelitian yang lebih ya, apalagi saat menghitung determinan menggunakan cara sarus. Itu banyak perkalian tanda, operasi tanda di situ. Minus plus, plus minus, minus minus. Nah, coba kita lebih teliti di bagian itu. Demikian video saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Terima kasih.